Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sedikit sharing ya sebuah buku yang saya baca karya Al-Ustadz Salim Afilah, yang bukunya yang berjudul Dalam Kehidupan Ukhuwah. Saya bukan mau membedah bukunya ya, tapi saya ingin menceritakan ada beberapa kisah sahabat yang ada di dalam buku ini. Jadi buku ini sangat recommended ya bagi teman-teman yang mau membacanya, terutama teman-teman para kader dakwah, untuk lebih mengeratkan ukhuwah atau pertemanan. Buku ini memang sudah lama ya tulis ya, kalau nggak salah 2013 ya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di dalam buku ini tuh Ustadz Salim Afilah menyelipkan beberapa kisah sahabat ya, terutama kisah tentang ukhuwah yang dilakukan Nabi dan juga para sahabat. Nah yang pertama adalah kisahnya tentang Amr bin As radhiyallahu anhu. Jadi Amr bin As itu masuk Islam bersama Khalid bin Walid dan juga Utsman bin Thalhah setelah perang Hudaybiyah. Jadi setelah Amr bin As, Khalid bin Walid dan juga Utsman bin Thalhah radhiyallahu anhum ini masuk dalam Islam, lalu mereka menuju ke Madinah. Mereka menuju ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka disebut senyum dengan sang Nabi SAW, dilayani sebagai saudara yang dirindukan, dimuliakan begitu rupa. Bahkan karena kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, kelembutan, saudara yang dirindukan, sampai-sampai Amr bin As ini mengira bahwa dirinya itu adalah orang yang paling istimewa di hadapan Nabi SAW. Itu tampak dari sikapnya Rasulullah SAW, kata-katanya, perlakuan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hari itu dia merasa sang Rasul pastilah mencintainya melebihi siapapun, mengungguli apapun, pikir Amr bin As. Akhirnya pada suatu saat, karena Amr bin As ini merasa lisannya itu begitu rupa yang kelak akan bermanfaat bagi dakwah pada saat itu, akhirnya Amr bin As memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia berbisik ketika kudanya mengajari tunggangan sang Nabi. Amr bin As bertanya, siapakah yang paling kau cintai? Sang Nabi tersenyum. Aisyah, katanya. Maksudku, kata Amr bin As, dari kalangan laki-laki. Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Rasulullah terus saja tersenyum padanya. Lalu siapa lagi? Umar. Lalu siapa lagi? Utsman. Dan beliau terus tersenyum, Rasulullah SAW. Setelah itu Amr bin As berkisah di kemudian hari, aku menghentikan tanyaku. Aku takut namaku akan disebut paling akhir. Jadi Amr bin As ini sadar, apalagi sudah berbincang dengan Khalid dan Utsman, bahwa Muhammad adalah jenis manusia yang membuat tiap-tiap jiwa merasa paling dicintai dan paling berharga. Dan itu bukan basa-basi, Muhammad tak kehilangan kejujuran saat ditanya. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW itu ketika berteman, bersahabat dengan seorang, Rasulullah itu sama rata loh. Jadi
si fulan diperlakukan sangat istimewa, si fulan istimewa, si fulan istimewa, si fulan istimewa. Jadi seolah-olah mereka itu adalah sahabat yang paling mulia. Mungkin kita punya ya teman yang memperlakukan kita itu sangat mulia sekali, sangat baik sekali, atau sahabat inilah kalau kita punya sahabat paling akrab itu. Nah, Rasulullah SAW itu memperlakukan para sahabat itu seperti itu, seolah-olah sahabat itu adalah sahabat yang paling akrab, sampai baper lah bahasanya gitu. Jadi Masya Allah, sampai Amr bin As ini tidak mau bertanya lagi, khawatir disebutkan namanya itu yang paling terakhir. Masya Allah. Nah, itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua, jadi kisah ini datang dari sahabat Nabi yang mohon maaf buta, tidak dapat melihat, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Kata Nabi, selamat datang dua orang yang karenanya aku ditegur oleh Robku. Sang Nabi selalu tersenyum ketika menghafalkan kalimat ini, dan orang buta itu pun tersipu, maksudnya Abdullah bin Umi Maktum, ke arah Majlis Nabawi. Abdullah bin Umi Maktum tertatih mendengar, tertatih dengan lalu mendekat. Lalu Rasulullah SAW akan mengulurkan tangan, menggandengnya, menggenggam jemari laki ini erat-erat dan menundukkannya di sebelah beliau. Jadi karena Abdullah bin Maktum, Rasulullah SAW itu ditegur oleh Allah. Jadi pada saat itu Nabi SAW itu sedang berdakwah kepada pemuka Quraisy, ya tokoh-tokohnya Quraisy lah, dengan berharap dakwahnya itu diterima, lalu para pemuka itu akan masuk Islam. Kan kalau misalnya tokoh-tokoh itu masuk Islam, otomatis kaumnya atau orang yang ada di bawah mereka itu akan masuk Islam karena tokohnya, pantolannya itu sudah masuk Islam. Nah, ketika Nabi sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy, sedang berdakwah, sedang membacakan ayat Allah, saat itu sangat teramat tinggi hasrat sang Nabi agar para pemuka itu mau menerima dakwah, karena mereka adalah pemimpin kaumnya itu. Pikir beliau, insya Allah akan banyak manusia yang mengikuti langkah mereka. Maka di saat Rasulullah SAW sedang menyampaikan ayat, sedang berdakwah, lalu datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang buta, berjalan tertatih-tatih mendekati sang Nabi. Maka kedatangan Abdullah yang buta, yang lemah, yang pinggiran dan tanpa kuasa itu terasa seperti sebuah usikan kecil bagi ambisi beliau. Kehadirannya seolah menjadi citra bahwa yang mengikuti Muhammad adalah orang yang duafa, fakir, orang-orang terbelakang dan pandir. Itu pasti akan membuat para pemuka Quraisy tak nyaman dan makin enggan. Jadi beliau bermuka masam dan berpaling. Lalu Allah menegurnya. Nah ini, jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah menyampaikan ayat kepada pemuka Quraisy, Abdullah bin Umi Maktum ini seorang yang buta berjalan mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah malah bermuka masam atau mengacuhkan Abdullah bin Umi Maktum ini, karena ini apa sih, mungkin momennya nggak tepat lah, mungkin momennya Abdullah bin Umi Maktum ini kurang tepat karena sedang mendakwahi orang kafir Quraisy, orang kaum Quraisy, tokoh-tokohnya. Tapi kan Abdullah bin Umi Maktum nggak tahu kalau misalnya Rasulullah sedang mendakwahi para pentolan kaum Quraisy itu. Dan Abdullah bin Umi Maktum juga nggak tahu kalau misalnya Rasul bermuka masam, karena kan nggak bisa melihat. Lalu karena Rasulullah SAW bermuka masam, akhirnya Allah menegur beliau pada surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ayat 1 sampai 2. Yang artinya dia bermasam muka dan berpaling karena datang seorang buta kepadanya. Ini Allah langsung menegur. Jadi nggak ada yang salah dengan hasrat kuat sang Nabi SAW yang sedang mendakwahkan kepada seorang kafir Quraisy untuk beriman. Karena Allah telah mengamani beliau untuk menyeru kepada mereka kepada hidayah. Dan secara pribadi sang Nabi sama sekali tak punya benci, jijik atau risih pada Abdullah. Jadi sebenarnya Nabi itu memang nggak benci, nggak jijik ataupun risih. Tetapi mungkin menurut Nabi SAW itu kemunculan Abdullah bin Maktum itu rasanya kurang tepat itu.
Makanya Rasulullah bermuka masam. Jadi begitu. Tapi takbiran itulah yang membuat Rasulullah SAW menjadi lebih cinta pada Abdullah bin Umi Maktum. Bahkan takbiran yang sudah lama pun bertahun-tahun, Nabi tak akan pernah melupakannya, karena beliau pernah bermuka masam, merasa enggan dan mengalihkan wajah dari Abdullah bin Umi Maktum. Akhirnya setelah itu Abdullah bin Umi Maktum mendapatkan tugas untuk menjadi duta bersama Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mus'ab mendakwahkan Islam, menyampaikan menyampaikan Islam, membacakan Al-Quran. Lalu si Abdullah itu mendampingi Mus'ab bin Umair, belajar segala rupa kemanfaat dari beliau, mentazkiyah diri dari dosa-dosa, mentazkiyah orang-orang yang baru masuk Islam itu. Jadi kedua sahabat ini, Mus'ab dengan Abdullah bin Maktum ini memang secara fisik berbeda, tapi Rasulullah SAW tidak pernah membedakan seseorang dari para sahabat, walaupun hitam kelam, budak hitam kelam, ataupun seorang yang para supawan, Rasulullah tidak pernah membedakan. Sedangkan Mus'ab ini orang yang rupawan, elegan, mengundang kekaguman dan akhlak baik. Jadi dengan tugasnya itu menjadi daya tarik seorang untuk masuk dalam Islam. Jadi begitu. Nah, itu adalah kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, jadi kisah ini terjadi ketika Perang Badar. Kita tahu Perang Badar itu perang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin melawan orang kafir Quraisy setelah hijrah ke Madinah. Dan pertempuran ini sebenarnya tidak seimbang, karena 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir Quraisy. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Perang Badar itu kaum muslim itu dibantu malaikatnya Allah. Nah, suatu hari ketika badan mulai sunyi dari kecamuk pertempuran, akhirnya mengoyak kejahatan dan menangkan kebenaran, Abdullah bin Auf mengiring lelaki tampan yang ranggi, yang terbelenggu itu, yang tidak lain adalah Abu Aziz atau adik dari Mus'ab bin Umair. Lalu Abdullah bin Auf ini membawa adiknya Mus'ab untuk menuju Mus'ab bin Umair. Sangat mirip sekali wajahnya, parasnya yang sama-sama rupawan. Abdullah bin Auf mengangguk tazim pada lelaki itu. Assalamualaikum ya Mus'ab yang baik, inilah saudaramu Abu Aziz. Mus'ab bin Umair menjawab salam dan membalas anggukan dalam-dalam. Sang tawanan, yaitu Abu Aziz Ibnu Umair, disergap lega. Syukurlah dia akan diserahkan pada kakak yang disayanginya, kata dia. Betapa mimpi buruk hari ini mengikuti Perang Badar, menyaksikan darah bersimpah ruah, melihat tumbangnya kejayaan Quraisy di tangan orang Bani Najjar, dan kini tertawan. Sungguh menyakitkan. Kini dia berada di hadapan kakak yang telah bertahun-tahun tak dijumpainya, karena adiknya ini, Abu Aziz ini tidak mau masuk dalam Islam ya, atau masih dalam kafir. Dia rindu, dia ingin memanggil penuh harap kanda. Tetapi Mus'ab bin Umair ini tidak memandang ke arah adiknya itu, Abu Aziz. Tak segera memeluk menyambutnya, dan seakan tak hendak menanggalkan belenggu pengikatnya. Sang kakak justru menundukkan kepala. Tahanlah dia, kata Mus'ab pada Abdurrahman nyaris berbisik. Kuatkan ikatanmu dan eratkan belenggumu. Sungguhnya dia memiliki seorang ibu yang sangat menyayangi dan memanjakannya. Insya Allah engkau akan mendapatkan tebusan yang berharga darinya, saudaraku. Apa? Abu Aziz membelalak. Aku tak percaya ini. Engkau, hai Mus'ab, saudaraku sendiri, engkau menjualku dan membiarkannya meminta tebusan besar pada ibu kita. Di mana cintamu pada adikmu ini, hai saudaraku? Dia meronta. Mus'ab memalingkan wajahnya dari adiknya. Ada kilau di matanya, jadi berbes mili. Matanya berkaca-kaca,
ya wajar lah, walaupun mereka berbeda agama, tetapi bertahun-tahun mereka bersama-sama kakak adik tetap terpisah karena akidah. Dia dihilangnya udara panjang-panjang ke dalam dada, Mus'ab mengalir nafas, tidak, engkau bukan saudaraku, dia inilah saudaraku, dia inilah saudaraku, sambil menunjuk Abdurrahman bin Auf. Seperti firman dalam Quran surat Hujurat ayat 10, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi teman-teman dirahmati Allah SWT, persaudaraan seiman itu mengalahkan persaudaraan senasab. Dengan catatan persaudaraan senasab itu bukan seiman. Lebih menguatkan lagi kalau persaudaraan itu seiman dan juga senasab. Jadi Mus'ab bin Umair mengatakan bahwasanya saudaranya itu Abdurrahman bin Auf, karena Abdurrahman bin Auf itu adalah saudara yang seiman, bukan Abu Aziz, walaupun senasab tetapi tidak beriman. Masya Allah. Jadi luar biasa ya para sahabat itu, rela meninggalkan saudaranya, rela berperang melawan saudaranya. Jadi perang Badar itu kan sebenarnya saudara mereka sendiri, melawan saudaranya sendiri, tega nggak tega, tapi karena mereka sudah berbeda akidah, dan ini memang sudah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kisah yang terakhir yang saya baru baca buku ini kurang lebih masih sedikit ya, baru halaman 50-an, tetapi saya hanya menceritakan 4 kisah saja, karena menurutku kisah ini sangat luar biasa. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada seorang rahib atau pendeta Yahudi, orangnya masih muda, sangat cerdas, nasabnya mulia, namanya Husain bin Salam. Nah, Husain bin Salam ini seorang rabi muda dari Yasrib, nasabnya mulia, cerdas, dan ketekunan belajar membuatnya disegani di tengah Bani Israel melebihi usianya. Jadi lembar-lembar Taurat yang digumulinya tiap hari membuka matanya tentang rahasia kecil mengapa kaumnya berduyun-duyun menghuni Yasrib, yang pada saat itu Madinah namanya masih Yasrib, sejak beberapa generasi lalu. Mesiah, sang juru selamat. Taurat jernih sekali mengungkap Nabi terakhir itu akan muncul di sebuah negeri yang terletak di antara 2 bukit yang ditumbuhi pohon-pohon kurma, Yasrib. Jadi di dalam Taurat yang masih murni, Taurat punya Husain bin Salam, itu dikabarkan bahwasanya akan muncul Nabi terakhir di sebuah negeri yang terletak di antara 2 bukit yang ditumbuhi pohon kurma, atau Yasrib atau Madinah. Jadi si Husain bin Salam ini terus mengkaji Tauratnya hingga dia paham sang Nabi akan muncul di Yasrib. Muncul, bukan lahir. Sekali lagi muncul, bukan lahir. Tanda-tanda sang Nabi, ciri-ciri zahir maupun batinnya tergambar jelas. Dan bahkan namanya tersurat terang, Ahmad, yang terpuji. Dia tahu kini Nabi itu memang akan muncul di Yasrib, tapi bukan keturunan Israel. Dia berasal dari sepupu mereka, bangsa keturunan Ismail, Quraisy, orang-orang Mekah. Dan kabarnya beliau yang kata orang-orang Aus dan Khazraj bernama Muhammad yang terpuji, memang sedang dalam perjalanan menuju kemari. Jadi memang sudah dijabarkan ya bahwasanya keturunan Nabi terakhir itu keturunan dari Nabi Ismail, bukan Nabi Ishak. Karena memang sudah banyak keturunan nabi-nabi itu dari Nabi Ishak. Dan orang-orang Yahudi Bani Israel, orang Bani Israel itu mereka menginginkan Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak, bukan Ismail. Makanya mereka enggan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali orang-orang yang berpikir seperti Husain bin Salam ini. Maka sejak sepekan ini tiap hari dia memanjat batang kurma di ujung kota. Jadi Husain bin Salam ini memanjat pohon kurma di kota untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Mata awasnya menyapu sejauh cakrawala. Dia di manakah dia, sang juru selamat yang dirindukan seluruh manusia? Di mana?
Bibinya yang cerewet selalu menegurnya dan menggasruk punggungnya dengan galah panjang tiap kali dia di atas sana. "Turun kau Husain, apa yang kau lakukan?" kata bibinya sambil menggasruk, menyogrok bahasa Jawanya, menyogrok pakai genter. "Nabi itu akan datang bibi, aku tahu Nabi itu akan datang. Turunlah atau kupukuli kau dengan galah ini hingga jatuh." "Tidak bibi, sang Mesia akan datang. Dia penyelamat dan pembimbing kaum kita, juga seluruh umat manusia. Namanya Muhammad. Dia datang dari arah Makkah. Dia akan kemari bibi, dia akan ke Yasrib." Sakit sambil digasuk sama bibinya. "Bicara omong kosong apa kamu ini? Turunlah atau aku akan terus memukulimu." Begitulah tiap hari Husain menanti sang Nabi dengan punggung dipukul bertubi-tubi dan kakinya yang menjejak berusaha bertahan di ketinggian batang kurma. Tiap hari bibinya makin bosan membujuknya turun, dan tiap hari makin banyak penduduk Arab Yasrib yang menyertainya menanti di antara jajaran rimbun tanaman kurma. Hingga suatu hari dari arah Saniyatul Wada, kepul-kepul debu dilihatnya menjelang kemunculan unta putih yang begitu gagah. Jadi kemunculan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Itulah unta yang masyhur bernama Al-Qaswa. Itulah sang Nabi yang menungganginya. Ya, itu beliau SAW. Maka Husain berteriak senyaring-nyaring yang dia bisa, "Wahai orang-orang Arab, itulah dia Nabi yang dijanjikan Allah dalam Taurat dan Injil. Itulah Nabi yang datang dari kalangan kalian sendiri, yang kemuliaan kalian ada padanya. Bahagialah orang yang membela dan menolong risalahnya. Binasalah mereka orang yang menentangnya. Wahai Bani Israel, wahai Bani Auf, wahai Bani Nazir, wahai Bani Qainuqa, wahai Bani Quraizah, wahai sekalian kaumku orang Yahudi, inilah juru selamat yang dijanjikan untuk kalian." Jadi Masya Allah, seorang rabi yang masih muda, seorang pendeta itu menyeru kaumnya, mengabarkan bahwasanya sang juru selamat atau nabi terakhir itu telah datang. Sementara Husain terus berteriak-teriak, para wanita Yasrib mulai bersenandung. "Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lilahida" sambil menabuh rebana. "Kepada kita telah terbit purnama dari arah Saniyatul Wada'. Niscayalah rasa syukur atas kami. Selama ini belum ada penyeru di tanah ini." Lafaz selanjutnya, tapi saya belum hafal yang Arabnya. "Duhai kau yang diutus pada kami, kau datang dengan urusan yang ditaati. Kehadiranmu memuliakan kota ini. Selamat datang duhai sebaik-baik penunjuk jalan." Masya Allah. Jadi di antara yang paling menarik perhatian Nabi SAW adalah seorang pemuda yang bergegas turun dari batang kurma untuk menyongsongnya, Husain bin Salam yang pendeta tadi. Masih dalam pakaian robinya berwarna hitam berumbai-rumbai, dihiasi pernak-pernik perak dan sebuah kopiah kecil menerumpungi kepalanya, segera menyambut sang Nabi. Husain mencium tangan beliau dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah." Aku bersaksi tidak sesembahan selain Allah dan engkaulah utusan Allah. Coba antum bayangkan, kita bayangkan semua. Sungguh luar biasanya. Baru datang Rasulullah saja sudah membuat seseorang pendeta bersyahadat. Masya Allah. Bisa kita bayangkan begitu indahnya beliau, tampannya beliau, rupawannya beliau, sehingga membuat seorang yang melihatnya itu menjadi jatuh cinta kepadanya. Seorang yang imannya turun ketika melihat beliau itu imannya menjadi sangat naik. Ya, kalau kita lihat sekarang para habaib lah, zuriyah Rasul, keturunan beliau, ketika kita lihat wajahnya itu sangat indah sekali, sangat membuat kita jatuh cinta pada Nabi. Apalagi kalau kita melihat Rasulullah SAW secara langsung. Semoga kita semua umatnya yang kelak bisa bersama-sama dengan Rasulullah SAW dan tidak terusir dari telaga-telaga beliau. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Husain bin Salam, "Siapa namamu, hai pemuda mulia?" Tanya sang Nabi sambil tersenyum dan menepuk-nepuk bahunya. "Husain ya Rasulullah,
Husain bin Salam. Bukan, tetapi namamu adalah Abdullah bin Salam. Wahai keturunan Harun, engkau kini saudaraku dalam iman. Jadi Masya Allah, Rasulullah SAW mengganti nama Husain bin Salam menjadi Abdullah bin Salam. Maka Husain mendapatkan nama baru sekaligus persaudaraan dengan sang Nabi. Abdullah bin Salam dipersaudarkan dalam iman dengan Muhammad SAW. Sebuah kejutan yang indah dalam dekatan ukhuwah. Yang terakhir, dan Abdullah makin takjub saat sang Nabi berdiri di tengah warga Yatsrib mendoakan kebaikan bagi mereka, lalu bersabda dengan senyum penuh wibawa, Ayyuhan nas, afsus salam, wasilul arham, waqtimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Hai sekalian manusia, tebarkanlah kedamaian, sambunglah tali kasih sayang, berikanlah makanan pada yang kelaparan, sembahyangkanlah kala malam di saat manusia terlelap, dan kalian akan masuk surga dengan dilimpahi keselamatan. Jadi itulah khutbah pertama Nabi SAW ketika beliau hijrah. Jadi begitu. Tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sudah sepatutnya seorang muslim itu menjadikan Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu sebagai teladan. Jadi kalau jangan sampai kita itu malah mencari teladan dari orang-orang non muslim atau orang-orang kafir. Memang banyak orang-orang non muslim atau kafir yang memang rendah hati, yang baik, tetapi tidak sepatutnya kita mengambil teladan satu-satunya dari mereka. Ada Nabi SAW yang sungguh menjadi teladan bagi semua manusia, bukan hanya orang muslim tapi semua manusia, dan juga para sahabat yang keimanannya tidak diragukan lagi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang sepeninggal Nabi, para ulama yang mengajarkan kepada kita ilmu agama. Sudah sepatutnya kita mengikuti mereka, kita mengikuti akhlak mereka, kebaikan mereka, kita mencontoh bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi begitu. Wallahu a'lam, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.